Dania sama tasnya Dania diambil semuanya, makanya Dania nggak bisa pulang. Ya ampun, kamu gak kenapa-napa? Ya sekarang Dania udah gak kena kepalanya. Tapi sekarang Dania udah gak kenapa-napa, Tante. Kamu tahu siapa yang melakukan ini? Safira sungguh sangat perhatian sekali ya guys dengan Loli. Bagaimanapun dia menjadi ibu yang sangat baik untuk Loli walaupun dia bukan ibu kandungnya. Bahkan di situ dia juga memberikan peran ibu yang sangat luar biasa. Benar-benar Loli itu dianggap seperti anaknya sendiri dan di situ dikasih minum, memberikan perhatian ke Loli yang luar biasa, yang sayang banget dan bilang kalau makan jangan lupa minum air biar nggak seret. Bahkan di situ juga memang Loli tanya apa sih seret itu? Seret itu pasti tenggorokan supaya nggak ada rasa kering seperti itu nih guys. Dan di situ memang Safira selalu bisa membuat hatinya Loli bahagia seperti itu nih guys, dan selalu memberikan pengertian-pengertian apa yang tidak diketahui oleh Loli. Dan ketika mereka bertiga ini nih guys lagi makan ya guys, karena memang di situ menemani Loli nih guys. Dan kemudian di situ tibalah Wulan dan juga suaminya Romi, di mana Romi itu dengan keadaan yang memang sangat parah sekali ya guys ya, di mana di situ kepalanya berdarah seperti itu nih guys. Dengan kondisi yang seperti itu otomatis semua yang ada di rumah bertanya, bahkan juga Mbak Gina itu bertanya dong kepada Romi, kenapa kok bisa seperti itu? Dia hanya menjawab bahwa dia tadi sedang menagih utang dan orang itu nggak mau bayar, kemudian dia dipukul tuh pakai sesuatu ke kepalanya seperti itu. Aneh banget seperti itu ya kan, masa iya nagih utang sampai dipukul? Nah, sangat tidak mungkin sekali. Makanya di situ Loli juga aneh melihatnya, karena walau bagaimanapun kan Romi itu besar sekali badannya. Masa iya ada orang yang nagih utang terus kepalanya dipukul? Kan jadi aneh seperti itu. Loli saja anak kecil tidak percaya, apalagi keluarganya nih guys. Jadi memang ya Romi seperti itu. Dan kemudian nih guys, di situ Loli melanjutkan makannya nih guys, tentunya ya guys ya. Dan kemudian sementara itu ada Safira yang pengen ke atas ya guys ya, karena memang tentunya dia mau ke kamarnya seperti itu nih guys. Nah, ketika perjalanan dia ke kamarnya nih guys, tanpa dia sadari banyak hal yang terjadi di situ nih guys. Walaupun sebenarnya hal tersebut tidak diinginkan seperti itu, karena pastinya Safira ini mendengarkan suara-suara yang membuatnya terasa sangat aneh, di mana terjadi perkelahian atau perdebatan antara Wulan istrinya dan juga Romi suaminya nih guys. Di situ sebenarnya Romi tidak mau membahas tentang Dania, karena walau bagaimanapun Dania itu bukan orang yang dia selingkuh dan tidak ada hubungan apa-apa spesial tentang keduanya nih guys. Dan menurut Wulan kalau misalkan ya nggak ada hubungan, kenapa harus khawatir dengan Dania seperti itu? Dan memang kecurigaannya adalah dia sudah menemukan anting, dan anting itu dia tinggal membuktikan saja seperti itu apa benar itu adalah miliknya Dania. Dan ketika mendengar percakapan mereka berdua nih guys, ada yang aneh memang dengan Romi dan juga Dania, karena pada waktu tempo lalu pun dia juga sempat memvideokan hubungannya Dania dan juga Romi. Nah, apakah benar antara Dania dan Romi itu ada sesuatu, ataukah mereka pernah menjalin pasangan seperti itu? Hal tersebut memang sangat terasa aneh nih guys. Namun Safira berusaha untuk mengungkapkan nantinya bahwa mereka benar nggak ada hubungan sesuatu seperti itu. Nah, ketika di kamar, di situ sebenarnya Wulan itu masih sebel banget ya dengan Romi, karena Romi ini memang tidak jujur seperti itu. Romi sungguh sangat ketakutan dong kalau memang identitasnya dia suka dengan Dania itu ketahuan oleh istrinya Wulan dan dia minta cerai, itu pasti akan sangat khawatir sekali seperti itu. Nah, kemudian nih guys, Wulan juga membahas tentang masa depannya nih guys. Dimana Wulan bilang kalau misalkan suaminya itu diminta untuk kerja di perusahaannya Wona, butuh Wangsa seperti itu nih guys. Karena ketika dia mau bekerja di Futu Wangsa Group, maka dia bisa mendapatkan gaji yang besar seperti itu. Apapun posisi yang dia mau pastinya akan diberikan oleh Mona seperti itu. Menurut suaminya Romi kayaknya tuh nggak perlu, dan dia juga tidak pengen keluar dari perusahaannya Julian, dan pastinya itu akan masalah. Atau juga kerja di perusahaan Julian itu kan halal dan itu lebih baik. Karena walau bagaimanapun janji yang diberikan Mona itu surga, yang mana nantinya kita tidak pernah tahu bahwa ada udang di balik batu seperti itu nih guys.
Ya, ada udang di balik batu, pasti ada sesuatu hal yang tersembunyi dan pastinya itu juga yang akan tidak pernah diketahui oleh semuanya bahwa Mona pastinya akan meminta sesuatu sebagai gantinya seperti itu. Ya menurut istrinya bahwa tidak ada hubungan apapun, ya tidak ada permintaan apapun dari Mona seperti itu. Dan di situ Romi juga menegaskan kepada Wulan bahwasannya dia sangat mencintai Wulan dan juga anaknya Ajal seperti itu. Jadi udahlah nggak usah berpikir buruk ya terkait Dania ataupun pindah ke perusahaan lain karena itu lebih baik buat kehidupan mereka ya guys ya. Nah sementara itu nih guys ada Loli yang sedang makan di luar yang disuapin oleh Oma Gina seperti itu nih guys, dan memang di situ Loli seneng banget karena dia disuapin makan di luar seperti itu, dan ternyata ada mata-mata orang suruhannya Yuda yang mengetahui bahwa Loli sekarang memang berada di tempatnya Julian seperti itu, dan mau dari itu dia mau melaporkan. Dan Yuda akhirnya tahu juga nih guys bahwa ada info mengenai Loli, dan ternyata Loli itu baik-baik saja dan setidaknya dia ada di tempatnya Julian bersama dengan mamanya Julian. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Namun tetap saja mengenai Dania pastinya dia harus tetap menjaga dia seperti itu loh guys. Karena memang Yuda ini sangat perhatian sekali ya dengan Dania. Nah sementara Mona itu nih guys lagi ngurusin tentang makanan karena dia mulai belajar masak hanya demi suaminya Rafael seperti itu guys. Dan di situ aroma makanannya yang lezat membuat mama Rafael ini sangat menyukainya, apalagi dia juga tanya makanan seperti ini yang masak siapa. Nah kemudian Narsi menjelaskan bahwa yang masak adalah Non Mona seperti itu, dan membuat semuanya otomatis terkejut dong ya. Dan di situ memang mamanya berusaha untuk ngasih tahu Pak Gunawan di mana di situ ada makanan yang sangat lezat sekali buatan Mona loh. Dan sementara itu ada juga Rafael nih guys yang mencium aroma masakan di mana asap memang di situ cium aroma masakannya seperti masakannya Safira seperti itu. Makanya nih guys dia juga berusaha untuk berlari ke meja makan karena memang masakannya itu kayaknya aromanya benar-benar sama persis dengan Safira nih guys, dan semua keluarganya ini memang bahagia sekali di situ ya guys ya. Karena posisinya Mona mulai belajar makan seperti itu, bahkan memang juga ada suaminya di situ Rafael yang ada di situ. Nah melihat semua masakannya itu adalah dikiranya adalah masakannya Mona, membuat Pak Gunawan dan sebenarnya juga Rafael ini tidak percaya apa benar ini masakannya seperti itu. Dan kemudian Mona menunjukkan bahwa ini memang benar masakan dia tidak membeli dimanapun. Dia menunjukkan luka bakarnya di tangannya bahwa dia itu benar-benar masak loh seperti itu. Namun tetap saja ya di situ Rafael tidak percaya, apalagi Mona itu kan tidak bisa masak, jadi nggak mungkin itu masakan buatan dia. Nah sementara itu Mona langsung saja nih guys memberikan makan ke suaminya seperti itu nih guys. Ya walaupun pada awalnya memang di situ banyak keluarga yang tidak percaya kok. Nah kemudian yang pertama menyicipi itu adalah mamanya nih guys. Mamanya itu benar-benar memastikan bagaimana sih rasanya, aromanya seperti apa, apakah benar-benar enak. Makanya dia yang nyoba pertama kali tuh makanannya seperti itu. Makanya dia juga mengambilkan ke Pak Gunawan dan lain-lain untuk segera memakan makanannya seperti itu. Ya, toh nanti kalau enak rasanya kan bisa nambah seperti itu. Jangan sampai nambah loh ya, kayak seperti itu. Karena walau bagaimanapun ya, mamanya Rafael ini sangat suka banget dengan Mona nih guys. Walaupun di situ sempat masih membuat belum percaya ya Pak Gunawan itu benar-benar melihat ini kayaknya bukan masakannya Mona seperti itu. Namun mama Rafael berusaha untuk mencicipi terlebih dahulu untuk bisa membuktikan bahwa masakannya itu enak, dan kemudian masakannya rasanya pas, asam guraminya itu benar-benar pas banget, manisnya, asamnya itu benar-benar pas seperti itu. Dan kemudian giliran Pak Gunawan nih guys yang mencicipi makanan seperti itu, dan kemudian setelah dicicipin akhirnya dia memberikan komen, memberikan pendapat dia mengenai masakannya. Ternyata memang masakannya pas seperti itu loh guys. Dan masakannya pas seperti itu, ya memang rasanya asamnya pas. Itu membuat ya ada sedikit ketidakpercayaan di situ bahwa Mona bisa masak seperti itu. Bahkan masakannya sangat mirip banget dengan Safira nih guys. Dan kemudian di situ nih guys akhirnya membuat Rafael ini berpikir bahwa ini kayaknya masakannya Safira deh. Karena yang bisa masak seenak itu
ya itu memang cuma resepnya yang dibikin oleh Safira saja nih guys. Dan ketika Mona ini mendengar kata-kata itu sebenarnya kurang suka ya, walaupun dia juga belajarnya dari Safira, namun dia tidak mengatakan bahwa dia itu belajarnya di tempatnya Safira nih guys, supaya bisa membuat hati suaminya Rafael ini suka dengan masakannya, karena memang seleranya lidahnya Pak Gunawan dan juga lidahnya Rafael itu kan suka sama masakannya Safira seperti itu. Dan ketika dimakan rasakannya sangat enak seperti itu, dan ketika enak otomatis mengingatkan dia dengan masakan dulunya ketika masih menjadi suaminya Safira. Makanya dari teringat Safira, masakannya sungguh sangat enak sekali, guraminya masa manisnya benar-benar pas. Bahkan di situ dulunya mereka memperebutkan masakannya Mona, dan menurutnya mamanya Rafael ya memang harusnya masak banyak seperti itu ya guys ya Safira, karena memang masakannya the best seperti itu. Dan memang Rafael sangat mengingat kok bahwa masakan Safira sungguh sangat enak sekali di situ nih guys. Pak Gunawan aja juga suka nambah seperti itu nih guys. Tom yangnya, masakan guraminya, lezatnya, wow, bikin semua keluarga itu sungguh sangat suka. Ya, di situ sebelum ada masalah memang kehidupannya dulu Rafael bersama dengan Safira. Dan di situ ya sekarang dia bersama dengan Mona. Mona memang telah belajar di Safira seperti itu. Memang masakannya dia tuh mengingatkan kok masakannya Safira seperti itu. Bahkan dia sempat memanggil Safira, saking masakannya itu enak, mirip banget dengan Safira, yang membuat dia itu rindu masakan Safira. Dan di situ memang Rafael yang menyinggung Mona, karena walau bagaimanapun Mona tidak akan mungkin mengatakannya sebenarnya bahwa dia masak di tempatnya Safira, karena pastinya akan berabe banget nih guys. Karena walau bagaimanapun dia akan berusaha untuk membuat Rafael ini mencintai dia, dan dia akan belajar apapun, bahkan dari Safira sekalipun. Dan kemudian nih guys, di situ papanya Pak Gunawan juga sangat heran kenapa sih masakannya bisa semirip itu. Pak Gunawan, Rafael sungguh sangat mengetahui banget ya bahwa masakan ini tuh hanya bisa dimasak saja oleh Safira. Namun anehnya nih guys, kenapa Mona yang baru belajar masak itu kok malah ya bisa memasak seenak itu gitu loh, kayak nggak percaya banget gitu loh. Mamanya Rafael memang lebih pro ke Mona daripada ke Safira ya guys ya, karena walau bagaimanapun mamanya lebih suka ya Mona seperti itu. Bahkan di situ juga Rafael saking enaknya masakannya mirip buatan Safira, membuat dia nambah lagi nih guys. Sementara itu ada Julian dan istrinya Safira nih guys, yang berduaan yang mau tidur. Mereka juga ngebahas besok itu kan mau ke Loli, karena Loli itu kan ada acara sekolahan seperti itu. Ya udah biar besok itu yang berangkat itu Julian saja seperti itu loh guys, bersama dengan Dania seperti itu nih guys. Safira ini selalu bisa membuat mengerti semua orang nih guys. Nah sementara itu nih guys, ada Loli yang masih kepikiran tentang Mama Dania. Dia tidak bisa tidur. Nah sementara itu ada juga Mama Gina, di mana Mama Gina ini mendapatkan telepon dari anaknya Sisi bahwa dia sedang berada di luar kota ya kan. Ada proyek tertentu yang harus dilakukan di luar kota. Nah sementara Loli ini masih belum bisa tidur. Masih belum bisa kalau tidur kalau misalkan tidak melihat mamanya, karena khawatir kan di situ tidak ada mamanya. Makanya Mama Gina ini berusaha untuk memastikan bahwa dia harus bisa tidur. Nah di situ Loli juga bilang dia besok tidak mau sekolah karena kan Mama Dania tidak ada. Namun Mama Gina ya atau omanya ini berusaha untuk memastikan bahwa besok dia akan tetap ke sekolah dan berdoa Dania besok pulang seperti itu. Makanya yang terbaik adalah berdoa. Nah setelah berdoa nih guys, di situ memang sebelum tidur juga berdoa dulu seperti itu nih guys, supaya doa-doanya itu dikabulkan dan supaya besok rencananya lancar seperti itu. Mama Dania dan juga Papa Julian seperti itu besok bisa hadir ke acaranya sekolahannya begitu loh guys. Dan memang di situ memang
Mama Gina sangat sedih sekali karena Dania yang belum kunjung pulang, karena membuat hati anaknya Loli ini benar-benar sedih. Kemana saja dihubungi gak pernah bisa seperti itu loh. Makanya ngebuat semua keluarganya sungguh khawatir dengan Dania itu sendiri. Dan Dania memang kondisinya tidak baik-baik saja. Untung saja dapat pertolongan dari Yuda dan sekarang tinggal di tempatnya Yuda. Bahkan di situ Yuda yang ke kamar Dania ini nih guys, melihat Dania ini sedang ngigo-ngigo Loli seperti itu loh guys. Karena melihat iguanya di situ, mendengarkan iguanya seperti itu, ternyata memang lebih baik ya, seharusnya memang Dania itu bisa membuat Loli anaknya itu bahagia gitu loh, tidak selalu bikin masalah mulu seperti itu loh guys. Makanya seharusnya itu tinggalnya di sini saja bersama dengan Yuda agar dia selamat, daripada tinggalnya dengan keluarganya Romi. Romi itu kan orang jahat ya kan, papanya sendiri aja bisa kayak gitu ke Loli. Makanya seharusnya memang Dania itu lebih baik tinggal di sini ya. Namun memang lebih baik juga tinggalnya di sana bersama dengan Julian karena memang sudah diaku anaknya Julian. Ya guys, maka dari itu memang lebih baiknya di sana menurut Dania itu sendiri. Namun Yuda tetap saja khawatir ya guys ya. Yuda ini sungguh sebenarnya baik banget loh ke Dania guys. Mau melindungi Loli. Loli itu bukan siapa-siapanya, tapi tetap aja dilindungin seperti itu loh guys. Bahkan dia peduli banget memperlakukan Dania dengan sangat baik sekali seperti itu nih guys. Dan sementara itu juga ada Rafael, di mana Rafael ini sebenarnya mau tidur di luar. Namun Mona tidak mengizinkannya untuk tidur di luar. Karena walau bagaimanapun ketika dia tidur di luar, nanti bagaimana mamanya tanya, nanti siapa coba yang akan disalahkan? Otomatis kan dia juga Rafael. Makanya lebih baik bisa kan tidur seranjang tanpa harus menyentuh seperti itu. Dan memang di situ ada suaminya Rafael yang kekeh pada pendiriannya, di mana dia percaya bahwa lebih baik dia tidur saja di sofa di ruang tamu atau di mana seperti itu. Namun demi kebaikan agar dia tidak ngomel-ngomel, akhirnya Rafael ini mempertimbangkan untuk tidur tapi tidak menyentuh. Karena jangan ada paksaan untuk menyentuh satu sama lain seperti itu. Dan Mona berjanji bahwa dia tidak akan menyentuh, makanya bisa tidur satu ranjang seperti itu loh guys. Yang penting Mona ini meyakinkan dirinya untuk tidur satu ranjang ya kan, karena kan walau bagaimanapun mereka kan pengantin baru yang seharusnya bahagia, malah tambah ditinggal-tinggal oleh Rafael nih guys sementara itu. Dan di situ memang tidurnya Rafael ini seakan-akan tergelentang seperti itu agar membuat Mona ini sedih, membuat Mona ini tidak tidur bersamanya. Namun Mona ini adalah orang yang tidak pernah putus asa, dan dia akan tetap bisa mendapatkan hatinya Rafael, supaya Rafael ini cinta. Dan keesokan paginya nih guys, tanpa disadari di situ ternyata tangannya Mona memeluk erat di situ, bahwa dia tuh cinta banget sama Rafael seperti itu. Namun Rafael tidak suka dipeluk erat olehnya. Langsung dihempaskan tangannya seperti itu, dan Mona sedih. Dia marah karena walau bagaimanapun kan malam pertamanya harus bahagia. Kenapa yang ada di pikirannya dia itu tentang Safira, dan dia juga mau pergi ternyata guys, karena memang ada bisnis, ada project yang harus dikerjakan pagi-pagi ini karena ada meeting yang sangat mendadak dan penting. Dan di situ Mona meyakinkan apa sih yang lebih penting daripada hubungan pernikahannya, begitu loh. Karena walau bagaimanapun kan banyak orang-orang yang pebisnis yang repot namun bisa bulan madu bahagia bersama gitu loh. Nah, kenapa dia tidak bisa seperti itu, hanya menghindari terus, menghindari Mona, dan selalu seperti itu. Makanya Mona kecewa. Mona ini sudah melakukan apapun yang dimau oleh Rafael untuk menjadi istri yang baik, bahkan belajar masak. Namun masakannya itu yang enak tidak dianggap oleh Rafael. Ya barangkali dia beli seperti itu. Nah, Mona berusaha untuk memastikan itu masakan buatan dia, karena dia memang benar-benar belajar dari Safira. Kalau tidak percaya, Mona itu bisa menunjukkan sendiri di dapur bahwa dia bisa memasak seperti itu. Namun Rafael ini tidak punya waktu dan dia mau pergi begitu saja. Mona tidak akan pernah menyerah untuk bisa mendapatkan hatinya Rafael guys, karena walau bagaimanapun dia sangat suka dengan Rafael nih guys.
Dan yang berada di tempatnya Yuda nih guys, karena dia mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Yuda karena sempat diculik oleh Romi nih guys. Dan di situ Yuda benar-benar memastikan bahwa keadaan Dania ini baik-baik saja, dan begitupun dia juga memperlakukan dia dengan sangat baik. Bahkan dia juga mau mengantarkan Dania itu pulang bersama dengan sopirnya Steve itu, karena demi kebaikannya dia sendiri, agar dia selamat, agar tidak diganggu oleh Romi, makanya harus diantarkan Steve. Nah, karena mendapatkan pertolongan membuat dia itu merasa suka banget ya dengan perhatiannya Yuda, dan dia langsung memeluk Yuda guys. Karena dia seneng banget ya guys ya diperlakukan seperti itu baik oleh Yuda, karena peduli banget begitu loh guys. Dania itu benar-benar diperlakukan peduli banget olehnya seperti itu nih guys. Pulang saja diantarkan Steve seperti itu nih guys. Bagaimana tidak ya guys ya, membuat hati wanita kelepak-kelepak seperti itu. Nah, sementara itu nih guys, juga ada Wulan, dimana Wulan ini menunjukkan cincin yang ia temukan. Karena dia pengen mencari tahu siapa sih pemilik cincin itu, pemilik anting itu siapa gitu loh guys. Nah, ketika dilihat antingnya itu, tanya dong Mbak Gina, lah tadi nemu di mana antingnya seperti itu. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa menemu antingnya di jalan. Dan setelah tanya-tanya kepada Mbak Gina, ternyata Mbak Gina pun juga nggak tahu itu antingnya siapa. Nah, karena tidak mendapatkan jawaban apapun, ya udah deh. Namun Wulan tidak akan pernah berhenti untuk mencari tahu kebenarannya bahwa Dania itu benar-benar selingkuh atau tidak dengan Mas Romi. Nah, sementara ada anaknya Loli ini guys, yang sedang mencari ibunya Dania yang dari kemarin belum pulang. Di situ loh guys, dia sedih sebenarnya seperti itu nih guys. Kondisinya dia tidak makan seperti itu. Bahkan Wulan pun juga ngerasa yang aneh dengan anaknya Loli ini, kenapa nggak makan seperti itu. Dan di situ juga Wulan berusaha ingin mencari-cari info terkait di situ antingnya siapa. Maka dari itu dia harus segera pergi nih guys, karena ada hal penting ya guys pastinya yang masih menjadi tanda tanya besar di diri dia sendiri dengan Romi dan Dania. Loli yang mogok makan karena memang kondisinya dia mau berangkat sekolah namun tidak mau, kan tidak ada Mama Dania guys. Dia nggak mau makan, dia tidak mau sekolah, kan nanti ada event bersama dengan ayah dan ibu. Dari situ ada Mama Cantik ya, dan juga papanya. Di situ Mama Cantik sungguh sangat peduli sekali dengan Loli, dan dia mau hadir loh ke sekolahan menggantikan peran mamanya Dania seperti itu. Nah, kemudian karena Mama Cantik mau hadir menggantikan Mama Dania, maka membuat hati Loli ini senang. Dan karena dia senang nih guys, dia mau kok kalau misalkan Mama Cantik ini menggantikan perannya mamanya, dan akhirnya dia tersenyum kembali dan mau makan seperti itu nih guys. Karena walau bagaimanapun Mama Cantik kan juga mamanya dia, dan dia senang kalau misalkan hadir bersama dengan papanya untuk menghadiri acara event di sekolahannya, yang pastinya dia tidak akan dihina oleh banyak orang di situ, yang akan membuat Loli ini bahagia dan bisa menunjukkan ke teman-temannya. Di situ Safira benar-benar perhatian banget ya guys, peduli banget ya seperti itu. Nah, sementara itu ada Yuda nih guys, yang memang mendapatkan pesan, mendapatkan callingan dari Sisi, kabarnya dia baik-baik saja seperti itu nih guys. Dan setelah mendapatkan kabar dan telepon dari Sisi bahwa dia baik-baik saja, membuat dia terasa kayak aneh seperti itu. Apakah dia sudah mulai jatuh cinta atau bagaimana, atau mulai suka atau gimana, atau mungkin karena dia pengen berusaha untuk mencintai Sisi yang ngebuat dia malah geli sendiri nih guys. Padahal dia sendiri yang menyatakan seperti itu, yang akhirnya membuat hatinya Sisi kelepek-kelepek. Bener-bener Yuda itu aneh banget seperti itu loh guys. Bahkan dia suka saja sampai merasa kayak tidak suka seperti itu. Dia sendiri yang pengen membuat hati Sisi itu kelepek-kelepek. Nah, karena sudah kelepek-kelepek, dianya sendiri kayak malah ogah-ogahan seperti itu. Bener-bener ya guys ya, Yuda ini cuma memanfaatkan untuk mencari informasi terkait Loli, karena Loli itu kan berada di rumahnya, otomatis dia akan tahu seperti itu. Makanya melalui Sisi dia akan tahu semuanya informasi mengenai Loli. Nah, Loli ini guys akhirnya berangkat juga ke sekolahan bersama dengan Mama Cantik dan juga Papa Julian. Di situ sangat bahagia sekali nih guys ya, mereka ini seperti itu nih guys. Karena walau bagaimanapun di situ
bahagia sekali pastinya ya kan, acaranya nanti bikin megah dan pastinya bersama mamanya papanya itu paling bahagia buat Loli. Nah sementara itu ada Mbak Gina yang masuk, ditanya oleh Romi tadi melihat Wulan atau tidak istrinya, dan di situ memang Mbak Gina ini tanya ke Romi apa tidak bilang dia mau pergi kemana. Mbak Gina nggak tahu seperti itu. Nah karena tidak tahu membuat dirinya itu khawatir tentunya ya, apakah ada sesuatu happening yang diketahui oleh istrinya Wulan sehingga Wulan itu tahu gitu loh dan keluar begitu loh, karena gawat kalau masalahnya ini ketahuan oleh semua orang. Apakah ada kecurigaan yang lain dan dia berusaha untuk membongkar ya, di dalam mobilnya tadi kan ada tas Dania yang dibawa di situ, jangan sampai ketahuan seperti itu. Dan ternyata tidak berubah, tempatnya ada di situ dan memang belum tahu ya istrinya nih guys bahwa di situ ternyata ada tasnya Dania. Dan ketika dia mengecek bahwa tas Dania ini masih ada, di situ juga ada seorang wanita yang diantarkan oleh Steve, orang suruhannya mobilnya ya Yuda nih guys. Dan di situ kayaknya dia mengenal deh mobilnya itu mobil siapa seperti itu nih guys. Dan di situ sebenarnya Dania ini ketakutan dengan Romi dan dia juga sangat sedih nih guys, karena Romi ini juga pastinya takut ketika Dania ingin menemui Mbak Gina. Nantinya dia kalau cerita ke Mbak Gina bagaimana, pastinya akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Dan di situ memang dia berusaha untuk tidak takut ya menemui Mbak Gina, karena pastinya ada hal yang penting yang harus dibicarakan. Mungkin itu barangkali karena ada Steve ya, orang suruhannya Yuda, yang ngebuat dia lebih aman, lebih tenang supaya dia bisa berlari ke tempatnya Mama Gina seperti itu, karena pastinya ada sesuatu hal yang harus diobrolkan. Dan di situ Romi memang tidak bisa berkutik ya guys ya, karena walau bagaimanapun Romi ini telah melakukan tindak kejahatan ya guys ya. Bahkan banyak kejahatan dia, bukan hanya ke istrinya sendiri tapi juga ke Dania. Nah di situ memang kondisinya Mama Gina sebenarnya sangat sedih dan kecewa dengan dia Dania, karena walau bagaimanapun Dania meninggalkan anaknya sendiri seperti itu loh. Gak seharusnya, dia kan peduli banget dengan anaknya seperti itu. Kenapa kok sampai seharian tidak pulang? Nah kemudian posisinya dia nangis-nangis seperti itu, langsung memeluk gitu Mama Gina. Nah Mama Gina ini bingung kenapa kok nangis-nangis memeluk, ada apa nih guys. Dan kemudian di situ membuat Dania harus menceritakan kondisinya nih guys, menceritakan bahwa kemarin itu dia sempat diculik, tapi untung saja dia bisa melarikan diri, makanya dia tidak bisa menghubungi keluarganya dan juga Mama Gina seperti itu. Mengenai penculikannya siapa, otomatis membuat Mama Gina tanya dong, dia kenal nggak siapa yang menculik. Nah dia belum cerita nih guys, dan pastinya di situ akan membuat Romi ini ketar-ketir jika memang Dania ini menceritakan semuanya kepada Dania, menceritakan semuanya kepada Mama Gina, dan semua orang akan tahu bahwa hubungannya pasti ada hubungan antara Dania dan juga Romi guys. Makanya di situ